Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil perancangan perusahaan manufaktur yang telah kami buat untuk syarat kelulusan dari mata kuliah analisa perancangan perusahaan. Kami beranggotakan dari saya sendiri, Anisha Pujastuti, Ahmad Alwiyuni, Dafakil Arya, Mahfudi, dan Farhanandana. Nama perusahaan yang kami rancang adalah PT Padam Sejahtera Abadi, dan logo dari perusahaan kami seperti tertera di layar. PT Padam Sejahtera Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Produk yang diproduksi oleh perusahaan ini adalah pemadam api ringan atau APAR. Produk ini berbahan dasar dari chemical powder, sehingga aman dan luas pemakaiannya, karena dapat mematikan api kelas A, B, dan C. Dairy chemical powder merupakan kombinasi dari folvat monoamonium dan amonium sulfate yang berfungsi mengganggu reaksi kimia yang terjadi pada zona pembakaran sehingga api dapat dipadamkan. Tujuan perusahaan. Visi misi PT Padam Sejahtera Abadi adalah sebagai berikut. Visi: menjadikan perusahaan di bidang manufaktur pemadam api ringan atau APAR yang terbaik di Cilegon, Banten. Misi: meningkatkan produktivitas dan penguasaan pasar produk pemadam api ringan atau APAR di Cilegon, Banten. Melakukan inovasi produk menjadi yang terdepan dalam kualitas. Nilai-nilai PT Padam Sejahtera Abadi adalah sebagai berikut. 1. Integritas. 2. Inovasi. 3. Semangat tinggi. 4. Kerja sama tim. 5. Komitmen. Pada gancar ini terdapat 9 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, pemilihan tempat terjadi pada minggu pertama di bulan Juni. Kedua, persiapan dokumen terjadi pada minggu kedua di bulan Juni. Ketiga, persiapan tempat produksi terjadi pada minggu ketiga di bulan Juni. Keempat, pembelian alat dan mesin produksi terjadi pada minggu ketiga di bulan Juni. Kelima, pembelian bahan baku terjadi pada minggu keempat di bulan Juni. Keenam, pelatihan tenaga kerja terjadi pada minggu pertama di bulan Juli. Ketujuh, proses produksi terjadi pada minggu kedua di bulan Juli. Kedelapan, pergudangan terjadi pada minggu ketiga di bulan Juli. Kesembilan, pendistribusian terjadi pada minggu keempat di bulan Juli. Struktur perusahaan. Direktur. Direktur ini diduduki oleh Ibu Anisha Pujastuti. Lalu manajer keuangan itu diduduki oleh Bapak Ahmad Alwiyuni. Pada manajer keuangan ini terdapat 3 divisi, yaitu bagian anggaran, bagian pembendaharaan, bagian perencanaan dan pengendalian anggaran. Lalu manajer sumber daya manusia atau SDM diduduki oleh Bapak Mahfudi. Pada SDM ini terdapat 3 divisi, yaitu bagian administrasi dan mutasi karyawan, bagian pelaksanaan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, bagian perencanaan kebutuhan dan pengendalian karyawan. Manajer produksi diduduki oleh Bapak Farhanandana. Terdapat 3 divisi, yaitu bagian pembelian dan penyeleksi bahan baku, bagian penyusunan dan peningkatan hasil produksi, bagian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil produksi. Manajer marketing diduduki oleh Bapak Dafakil Arya Putra Wibowo. Terdapat 5 divisi pada bagian marketing ini. Pertama, bagian perencanaan komunikasi, bagian pengembangan komunikasi, bagian penjualan, bagian pengembangan produk baru, bagian pemasaran dan kerjasama. Secara terperinci, perancangan tata letak mencakup hal-hal sebagai berikut. Minimalisasi material handling cost, efisiensi penggunaan peralatan produksi dapat ditingkatkan. Pengurangan waktu tunggu pelaksanaan produksi,
Penumpukan barang dalam proses dapat dikurangi. Pemeliharaan fasilitas produksi menjadi mudah. Peningkatan produktivitas perusahaan. Efektivitas penggunaan ruang pabrik. Tingkat penggunaan tenaga kerja fabrikasi. Mengurangi kendala kelancaran proses produksi, memudahkan komunikasi. Berikut tata letak perusahaan PT Padam Sejahtera Abadi. Gudang bahan jadi, ruang produksi, gudang bahan baku, kantin, parkiran, kantor produksi, kantor warehouse, parkiran, area departemen perkantoran, dan di bawahnya ada musola dan parkiran karyawan. Berikut adalah desain produk PT Padam Sejahtera Abadi. Proses produksi. APAR atau alat pemadam api ringan merupakan sebuah alat keselamatan yang wajib ada di dalam setiap lingkungan, mulai dari lingkungan rumah, perkantoran, sekolah, dan berbagai tempat umum lainnya, termasuk dalam kendaraan. APAR didesain khusus agar tetap aman dan pada saat yang bersamaan mudah digunakan. Nah, berikut adalah proses produksi PT Padam Sejahtera Abadi. Pemasaran. Berikut adalah analisis SWOT pada PT Padam Sejahtera Abadi. Yang pertama, kekuatan atau strength. 1. Menggunakan bahan yang berkualitas. 2. Harga yang terjangkau. 3. Lebih cepat memadamkan api. Bagian kedua, kelemahan atau weakness. 1. Bobot yang lumayan berat. 2. Tidak semua kelas api bisa dipadamkan. Bagian ketiga, peluang atau opportunity. 1. Di Cilegon belum ada pabrik pembuatan APAR. 2. Mulai banyak peminatnya. Bagian keempat, hambatan atau threat. 1. Sulit mendapatkan pelanggan yang loyal. 2. Adanya kompetitor seperti pabrik yang sudah lama berdiri dan lebih diminati. Selanjutnya, segmentasi, targeting, dan positioning PT Padam Sejahtera Abadi adalah sebagai berikut. Bagian pertama, segmentasi. 1. Diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki rumah, kendaraan bermobil, perkantoran, dan pabrik. 2. Dijual ke seluruh penjuru Indonesia. 3. Digunakan sebagai alat keamanan yang penting jika terjadi kebakaran mendadak. 4. Diperuntukkan untuk pelanggan mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas. 2. Targeting. Bagian pertama, target utama dari PT Padam Sejahtera Abadi adalah seluruh masyarakat yang memiliki usaha, perumahan, perkantoran, kendaraan bermobil, dan lain-lain, agar ketika terjadi kebakaran mendadak dapat cepat dipadamkan. 2. Sasaran pendistribusiannya banyak dilakukan di toko-toko dan supermarket. Bagian ketiga, positioning. 1. APAR merupakan alat untuk memadamkan api. 2. Menjadi perusahaan APAR pertama di kota Cilegon. 3. Dapat menjadi solusi terbaik jika terjadi kebakaran yang tidak terduga. Ini merupakan tabel anggaran perusahaan beserta jumlahnya. Pembelian tempat 400 juta rupiah, renovasi gedung dan perapian gedung jumlahnya 300 juta rupiah. Alat dan mesin produksi jumlahnya 200 juta rupiah. Cadangan dana 100 juta rupiah. Total investasi awal jumlahnya 1 miliar rupiah. Target pendapatan per bulan 1 unit APAR 1 kg jumlahnya 100 ribu rupiah. Target produksi 10.000 unit. Total pendapatan per bulan 1 miliar rupiah. Pengeluaran per bulan, bahan baku 700 juta rupiah. Gaji karyawan, direktur 15 juta rupiah. Manajer 4 dikali 10 juta rupiah, jumlahnya 40 juta rupiah. Divisi 14 dikali 5 juta rupiah, jumlahnya 70 juta rupiah. Listrik dan air 7.500.000 rupiah. Marketing 2.500.000 rupiah. Pajak 10 juta rupiah. Pengeluaran tidak terduga 5 juta rupiah. Total pengeluaran per bulan jumlahnya 850 juta rupiah. Laba bersih per bulan 150 juta rupiah. Modal kembali selama 7 bulan.
Sekian presentasi tentang perancangan perusahaan manufaktur PT Padam Sejahtera Abadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.